Terus tadi seperti yang dikatakan Pak Mahfud, ini buatan kula sebut profesor ya Pak Mahfud, mohon kersane ketok putrane tokoh Partai NU Pak Mahmud itu. MD nih. Mahmud. Mahfud. Buatan yang MD-nya. Mahmudi. Itu nama hoki katanya. Karena punya teman Mahfud yang nggak dikasih MD itu nggak hoki. Yang temannya nggak dipakai MD, nggak hoki. Yang hoki itu yang dikasih. Yang dikasih MD. Jadi ini luar biasa, abahnya dikenang sampai diletakkan terus ya, dikira itu gelar, orangnya nggak tahu dikira gelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kafi Kreator. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Semoga teman-teman semua sahabat ngaji senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau menampilkan video ceramahnya Gus Baha yang paling terbaru di acara Haul Kiai Haji Abdullah Umar di Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Sumber Girang Lasem yang dihadiri juga oleh Bapak Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Acara pada hari Ahad Ba'da Duhur tanggal 15 Oktober 2023 atau 30 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Oke, ini langsung saya persiapkan video ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Pak D kawula Haji Idris Abdul Hamid, wonten para habaib Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten profesor hukum nih. Sedanten wonten niki nggih mitra kula teng UII. Tapi wonten PR saking tetangga Pak Mahfud itu. Kalau ada tanah cekungan terus diisi tanah, itu dipakai sama orang Madura. Ketika ditanya sama yang punya, ini tanah saya, yang tanah kamu di bawah, yang atas tanah saya. Itu mohon dijawab oleh pakar-pakar fikih maupun pakar-pakar hukum itu. Jadi kalau ada cekungan dibruk, kemudian tetangga Pak Mahfud pakai, itu milik siapa? Yang atas tanah saya, yang tanah bapak di bawah. Itu PR untuk seorang profesor, itu juga PR saya sebagai ahli fikih itu. Saya pernah ditanya gitu orang Madura. Saya bilang, kamu gak butuh jawaban kan, butuh pengakuan kata saya. Ini dulu Pak Mahfud besar itu karena jadi Menteri Pertahanan kata Gus Dur. Lama-lama jadi pertahanan. Ini gue nanya Pak Mahfud. Jadi ini rileks saja. Tadi saya ini kagum sama Mbak Idris sama Habib Ahmad. Dulu itu saya punya teman Kiai Habib Ahmad. Itu saking lamanya ngempet ingin wayoh. Itu pas nikahkan santrinya bukan bilang akah tuh kata Bikobil tuh nikah. Jadi untuk tidak salah itu hebat. Terus ditanya, oh saya ini grogi baru latihan Kiai sehingga salah gitu. Terus kadung Ya, ada Kiai yang pinter. Kemarin pas mempelainya jelek, Anda tidak keliru katanya. Ternyata karena nganten putrinya tuh cantik, langsung bilang Kobil tuh nikah. Kalau pas jelek bener. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Terus niki keluarga sedanten maaf. Jadi dulu Mbak Hamid lahirnya di dalam ini Kiai Hamid. Kiai Hamid lahir di sini, punya abah asmane niku Abdullah bin Umar. Kiai Abdullah itu punya saudara kandung tuh buyut saya. Buyut saya itu ruju paling terakhir, sehingga mas-mas di sini ini kumo luhur semua sama saya. Main suruh, main apa itu. Karena saya ini madlum terus ditegir alim, sehingga madlum itu orang paling didolimi. Jadi akhirnya Allah simpatik, terus yang paling top akhirnya termasuk saya. Karena paman-paman ini dolim saja nyuruh. Saya ini kiai paling gak suka diundang. Bukan karena saya sombong, enggak, diundang tuh ribet. Ngomong harus muji yang punya rumah. Tadi Mas Zainul ini yang namanya Mas Zainal Arifin tuh ini. Ini di struktur ponaan, tapi gara-gara pengasuh tadi disebut Mahfud nomor 1. Itu sepanjang sejarah. Naturalisasi. Mantu ya, naturalisasi. Ini kayak ini juga naturalisasi ini. Jadi mantu-mantu itu agak berulah Bang. Kalau saya ini gen asli, saya punya darahnya Kiai Umar. Terus tadi seperti yang dikatakan Pak Mahfud, ini buatan kula sebut profesor ya Pak Mahfud, mohon kersane ketok putrane tokoh Partai NU Pak Mahmud itu.
MD nih. Mahmud. Mahmud. Mboten yang MD-nya. Mahmudi. Itu nama hoki katanya. Karena punya teman Mahfud yang enggak dikasih MD itu enggak hoki. Yang temannya enggak dipakai MD ya. Enggak hoki. Yang hoki itu yang dikasih. Iya, aslinya Yang dikasih MD. Jadi ini luar biasa, abahnya dikenang sampai diletakkan terus ya. Dikira itu gelar, orangnya enggak tahu dikira gelar. Saya cerita sedikit tentang komposisi tadi. Yang ngarang sholawat Badar itu Mahfud itu ya Duriyas ini. Namanya Ki Ali bin Mansur bin Siddiq. Ya. Kalau mbah saya kandung Fatimah binti Idrus bin Umar. Jadi mbah Idrus itu saudara kandungnya Ki Abdullah. Nama kecilnya Abdul Khalik. Dulu itu ini cerita ke mas-mas yang gak pati seneng ngaji ini buatan nyindir. Cerita mas-mas yang buatan pati seneng ngaji Bang Mahfud. Dulu ketika di umum diajarkan matematika porogapit, itu di pondok sudah dikasih metode porogapit yang lebih simpel. Jadi kalau 2,5 itu di bahasa Faraid disebut rubu'ul usyur. Karena orang Arab itu gak suka nulis, sehingga kalau 100 2,5-nya berapa? Disebut rubu'ul usyur. Ditaksir dulu. 1/10-nya 100 kan 10. Nah, setelah 10 rubuknya, seperempatnya berapa? 2,5. Sehingga tanpa ditulis tahu misalnya saya 1 miliar, 2,5-nya berapa? 1 miliar berarti 1/10-nya 100 juta. Seperempatnya berarti 25 juta. Namanya rubu'ul usyur. Sehingga saya pernah ketemu pakar matematika dari beberapa kampus, cepet-cepetan ngitung matematika. Itu kita tidak kalah. Karena saya jenis cucu Mbak Umar yang sinau, ini nyindir putu-putu sing berapati seneng sinau. Terus monggo kalau aturi tobat nggih kersane. Karena saya ini tiap acara di sini niku dikongkon pidato, tapi posisi ini dikongkon, mboten kehormatan. Gratisan bisa ada. Intinya gue gratis lah ini. Kemarin saya itu di hallnya Pak Hamid, sebetulnya mau dibarengkan jenengan tanggal 24. Tapi katanya Pak Mahfud milih yang rame, Pak Mahfud milih yang 25. Karena saya ini bakat wali jadi milih yang 24 itu. Jadi sebetulnya di tradisi matematika pondok itu tidak kalah cepat. Misalnya 1/20 atau 1/10. Misalnya zakatnya zuhur itu disebut usyur au nisful usyur. Jadi kalau kita punya aset 100, usurnya 10. Kalau nisful usyur berarti 5. Nah, ketika di kampus diajarkan itu 1/20, santri bingung, mereka mikir porogapit. Sebetulnya itu usyur atau nisful usyur. Lah nggih, monggo para putu niki sinau malih nggih niki putu-putu kok. Aja diundang Gus tok gratisan cucap-cucup. Niki Mas Arwani nggih Mas kula, tapi ngajine gak dosih khatam kula. Mulane terus DPR mbak-mbak. Nggih nggih hafal Quran duka sakniki mboten ngertos. Nggih mugi-mugi terus deres. Penghina itu namanya ya. Nak madlum kok barokah Mas. Mau didongakno Pak Mahfud. Terus di sini keluarga semua Pak Mahfud. Tadi jenengan pun ngetikan serius, kula bagian guyon Pak. Karena wow bingung kalau ngadepi mas-mas palik-palik niku pun bingung. Niku mengke mau itu hasanah kedua Mas sama niku. Kok jopo ditandangi? Mas sama. Engko tak sangoni Mas, tenang ya Mas. Dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika, sosiologi itu juga gampang. Dulu yang diajarkan kita Pak Mahfud supaya orang punya harga diri itu mengutip dawuh Sayyidina Ali. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik saja sama orang, pasti Anda bisa memimpin. Ada seorang menteri, seorang presiden, seorang apapun itu kalau sama orang yang ngutangi, ada acara menteri itu orang nggak lihat. Itu ada menteri datang, diajak sama orang yang nggak siapa-siapa, nurut. Loh kenapa kamu nurut? Saya punya utang orang ini Gus. Jadi ahsin man syi'ta takun amirah. Terus wastahni amman syi'ta takun nadhirah. Dan kamu tidak usah butuh orang lain, maka kamu setara. Itu kenapa para kiai-kiai yang masih megang ini ketika kenal orang kaya, kenal pejabat biasa saja, karena sekali butuh, wah masalah ini. Jadi wastahni amman syi'ta takun nadhirah. Terus terakhir wahtas ila man syi'ta takun asirah. Dan silahkan kamu butuh orang lain, maka kamu akan menjadi tawanan orang itu. Sehingga di tradisi kiai itu meskipun orang paling miskin pun itu punya harga diri karena tidak punya utang. Wastahni amman syi'ta takun nadhirah. Kamu tidak bisa butuh orang lain, pasti kamu setara. Kalau kalian Mas Sama ini kalah, ngundang Mas, yang Mbak Kiai Behi keren, putu Mbah Hamid. Sering neror kula ini putune wali. Mbah Hamid dulure mbahku paling padha waline. Terus ojo saingan Mbah, saiki saingan putu.
Ya cocok, saingan putu lah ya. Oh, saingan. Kalau niku ngorek ikhya lho, Mas. Siap. Niku ngorek nopo? Oh, enggak namanya. Dereng. Berarti kalah. Nggih Habib Ahmad nggih niku kan ngorek ikhya niku. Riyen Mbah Hamid senenge ngaji iya sama Habib Ja'far. Sudah tak kasih sarahnya biar macamnya gampang. Terus dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika itu gampang. Jadi dikasih tahapan. Misalnya 2,5 nyebutnya rubu'ul usyur. Jadi ditaksir dulu, di 1/10 dulu, baru setelah itu ditarbek di 1/4. Sehingga ketika angka misalnya 1 miliar ya gampang saja. 1/10-nya itu 100 juta, berarti 1/4-nya itu 25. Kemudian era modern itu disebut 2,5. Jadi sebetulnya kalau kita ngaji khatam itu masalah sosial, masalah politik. Masalah politik juga sama. Saya punya kitab banyak tentang makalah-makalah politik. Itu diantaranya yang dikutip juga lagi-lagi beberapa sahabat ngendikan fakub hanlakum hina sirtum ghorodon yurma. Buruk sekali kamu umat Islam ketika jadi objek sasaran. Itu dulu pernah ada seminar ekonomi saya ngisi itu. Ketika orang Islam suka haji, yang kepikiran bikin sajadah itu orang Cina. Ketika orang Islam suka umroh itu yang bikin pakaian ikhram itu orang Cina. Jadi objek. Jadi kita butuh orang Islam sing kedonyan supaya gak jadi objek. Dulu politik juga sama. Kiai-kiai kon milih caleg, bariku dia kali tok ora tau dadi aktor. Bosen dia kali terus dados Mas Arwani niki dadi nyalek piyambak. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kita nyimak ceramahnya Gus Ba di Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Haul Kiai Haji Abdullah bin Umar yang dihadiri juga oleh Bapak Mahfud MD, Menteri Menkopol Hukam. Ada beberapa artikel yang memberitakan kedatangan Bapak Mahfud MD ini di Kota Rembang, di salah satunya di Kecamatan Lasem. Dan untuk sebelum di Lasem, Bapak Mahfud MD ini hadir terlebih dahulu di Sarang ya, di Stai Al Anwar, mengisi kuliah umum kampus yang didirikan oleh Kiai Haji Ghafur Maimun atau Gus Ghafur, salah satu putra Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, lalu setelah dari Sarang, Pak Mahfud MD ini langsung ke Pondok Al-Fakhriyah menghadiri acara Haul Kiai Haji Abdul Umar. Dan setelah itu setelah selesai acara itu, kalau dari artikel yang memberitakan itu, Pak Mahfud MD langsung mengunjungi juga Masjid Jami Lasem dan berziarah di makam Mbah Sambu. Dan rencananya, kata dalam artikel ini yang saya kutip, setelah dari Rembang, Bapak Mahfud MD ini langsung melanjutkan perjalanannya menuju Tuban dan Surabaya. Dan di Tuban, Bapak Mahfud MD ini dijadwalkan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Langitan. Sementara kalau di Surabaya ini akan mengunjungi Universitas Erlangga, akan mengisi kuliah umum di sana. Dan untuk yang disampaikan Gus Ba tadi ya, semoga bermanfaat, ada banyak ilmu yang bisa kita ambil, dan semoga juga konten ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dan terima kasih yang sudah nyimak videonya hingga selesai. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.